Isa Al-Masih itu sama atau tidak dengan Yesus Kristus? Oke. Ya. Bertemu kembali bersama saya Tommy di podcast Meja Anugerah. Oke, dalam program Satu Arah tetap bersama Pastor Kuku Ya, dan shalom. Pastor Guntur. Shalom semua. Shalom. Sehat ya. Tidak positif ya, tetap negatif Ya. COVID. Pasti selalu sehat lah. Selalu sehat. Iya. Hari ini kita bicara langsung saja ya, Pastor ya. Kita karena durasi. Pastor, kita bicara tentang Natal. Ada pohon Natal nih. Ya. Bicara tentang Christmas Day. Kita mulai dasar aja ya, Pastor Guntur, Pastor Kuku. Kita bicara tentang tanggal 25 Desember itu adalah hari ulang tahun Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, pertanyaannya agak kompleks ini. Memang di zaman itu sudah ada kalender. Terus apa benar itu tanggal 25 itu adalah tanggal Tuhan Yesus lahir, ulang tahun? Dan sementara pertanyaannya adalah memang ada kalender di zaman itu. Ada yang mau menanggapi terlebih dulu? Siapa duluan? Pastor Kuku. Pastor Guntur. Pastor Kuku, tentang Natal kan Tentang ya? Natal ya. Kita kan lagi di Desember ini Ya, benar. Oke. Ini jadi pertanyaan banyak orang sama sekarang ya. Ya, memang sebagian orang Kristen itu mempertanyakan benarkah tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Tentunya yang bertanya begini adalah mereka-mereka yang suka belajar atau teolog atau orang-orang yang betul-betul suka mempelajari tentang sejarah daripada kelahiran Tuhan Yesus. Namun sebagian orang Kristen itu juga mereka acuh tak acuh, cuek dengan kelahiran Tuhan Yesus itu kapan. Karena bagi mereka yang terpenting adalah esensi dari Natal itu bahwa firman menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia ada di dunia, kemudian dia menebus kita dari dosa dan penghukumannya dan menjadi juru selamat kita. Tentang tanggal 25 Desember memang itu sangat menarik sekali bagi sebetulnya sebagian orang Kristen untuk dipelajari, dicari kenapa itu dirayakan. Padahal 25 Desember itu bagi orang-orang pagan itu kan hari kelahiran Dewa Matahari. Dewa Matahari Dewa ya. Matahari. Kalau di Indonesia itu sebetulnya ya kayak Dewi Sri gitu. Dewi. Ya, Dewi Sri, Dewa Dewi. Matahari Ya. mereka. Oke. Namun kemudian kan oleh seorang uskup di sana, kalau tidak salah bernama Lamberius, uskup ini Lamberius ya, bukan Lambertus ya. dia mengesahkan tanggal 25 Desember itu kelahiran Yesus Kristus sebetulnya memang memiliki tujuan tertentu gitu. Tujuan? Ya, tujuannya adalah sebetulnya lahirnya bukan tanggal 25 itu Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya Yesus lahir bukan tanggal 25 Desember. Tidak tepat di situ. Apalagi kan kalender belum ada waktu itu. Iya, itu jadi Selain pertanyaan. itu kalau Yesus lahir itu kan BC, before Masehi, sebelum Masehi. Kan kita ini kalau pakai 25 Desember itu kan penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi itu kan diawali dari kelahiran Yesus. Apakah betul itu sudah Masehi? Toh tadi juga Tommy bertanya apakah itu penanggalan Masehi 25 Desember? Iya, benar. Nah, Jadi karena boleh ini nggak? memang ada maksudnya. Boleh nggak ya? Kalau saya bilang 25 Desember itu hanya kesepakatan. Ya itu bisa tentang kesepakatan. Iya. Tujuannya sebetulnya uskup ini adalah gini. Orang-orang pagan yang tidak mengenal Kristus merayakan hari itu kelahiran dewanya, sesembahannya, mencoba untuk memenangkan jiwa mereka itu dengan cara memperkenalkan Sang Juru Selamat Yesus ini, yaitu dengan membuat tanggal 25 Desember ini adalah hari Momennya kelahiran ya. Yesus. Jadi, Iya. mengambil momennya ya. Supaya mereka diarahkan dari menyembah Dewa Matahari ke Yesusnya. Dan menurut tulisan yang saya baca dari sejarah ini, ternyata banyak dari orang-orang yang tidak percaya Yesus itu
yang nyembah dewa akhirnya nyembah Yesus. Sehingga akhirnya dibikin kesepakatan, oke, 25 Desember hari kelahiran Tuhan Yesus. Ini di zaman Yunani Roma ya? Iya, Roma, di uskup waktu itu keuskupan Oke. Roma waktu Roma. itu. Jadi memang dari yang saya pelajari itu yang saya dapatkan. Sehingga banyak juga yang mengetahui sebenarnya kalau 25 Desember bukan kelahiran Yesus. Akhirnya protes, akhirnya enggak bisa, Yesus, saya tidak mau, saya orang Kristen. Ini teman saya ini. Saya orang Kristen, saya tidak mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus 25 Desember. Yesus lahirnya bukan 25 Desember. Ya, it's okay. Kita menghormati yang dia juga percaya Yesus. Iya, iya. Pastor Guntur mau menambahkan. Ya. Ini jadi menarik sekali, bahkan kontroversi. Nah, Iya, kemudian lagi benar. kontroversi. Ada banyak pendapat Iya. ya, terbuka. Tanggal 25 Desember ini kan dirayakan seluruh dunia loh ya. Iya. Dan disepakati seluruh dunia termasuk kita di Indonesia, bahkan di desa-desa tetap tanggal 25 Desember. Iya. Sementara arti Natal sendiri adalah kelahiran, kan gitu ya. Dies Natalis Lahir ya. ya, Ken? lahir, kelahiran. Nah, kelahiran siapa kayak gitu? Jadi arti Natal sendiri kan umum itu, kelahiran lahir ya. Nah, jadi kalau Natal kelahiran Yesus ya kita harusnya ada Natal Yesus kayak gitu ya. Harusnya seperti itu, ya. Iya. Natal secara umum Kristus tuh kan. Jadi gini. yang sempat saya baca itu sama dengan Dies Natalis. Iya, itu kan bahasa umum yang dipergunakan Natal. Iya, Jadi iya. jangan orang-orang beragama lain menganggap bahwa ketika Anda memakai kata Natal maka Anda Kristen, Anda kafir. Kalau di universitas begitu dia dinyatakan lulus mau wisuda ada Dies Natalis. Betul. Berarti wah ini bahaya. Kafir kan gitu. Mengkristenkan orang enggak ya, sebenarnya bukan ke situ ya, Iya. artinya Nah, Natal. sekarang kita lihat, saya lihatnya dari sudut begini. Natal itu kan tentang kelahiran Yesus, di dalam Bible dituliskan Ya. tentang kelahiran Yesus. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa itu adalah kelahiran Isa Al-Masih dari teman-teman kita yang lain. Ya, Ya. oke. Jadi kontroversi juga. Iya. Namanya yang satu Yesus, yang satu Isa, kan gitu. Ya, Yang- karena kan ada sekelompok yang iya, itu saja sudah berkata beda. Yesus dan Isa Al-Masih itu satu pribadi, tapi ada kelompok yang berkata Yesus itu beda dengan Isa Al-Masih. Sebab Yesus yang kita rayakan di tanggal 25 dituliskan dalam Bible itu kan dilahirkan di palungan. Di kandang Ya, di- kandang domba ya. Isa Al-Masih itu sama atau tidak dengan Yesus Kristus? Oke. Ya. Ya apa? Apa? Ya, saya mau menjawab. Oh ya. Gimana Pastor? Ya, Tutu. saya berkata tidak. Tidak sama. Tidak sama dengan yang dimaksud dengan Jadi Yesus tidak sama dengan Isa Al-Masih. Oke. Ya. Baik, Pastor Guntur. Enggak perlu dicari alasannya kan? Enggak. Oke. Pertanyaannya iya atau tidak aja. Enggak sama. Isa Al-Masih Iya. sama atau tidak dengan Yesus Kristus? Saya tidak sama jawaban sama Pak Kuku. Oh ya. Baik, berarti ada jawaban yang berbeda ini. Iya, pasti. Menarik, pasti menarik. Apa, Pastor Guntur? No. Hah? No. Sama saja. No itu artinya apa? Tidak. Jadi kita memang punya jawaban yang berbeda ya. Kita berbeda selalu. Baik, berarti Isa Al-Masih tidak sama dengan Yesus Enggak, Kristus. itu jawaban saya. Jawaban Pastor Gentur enggak gitu. No. Iya, Isa Al-Masih no. Baik, tapi kalau masalah Isa Al-Masih tidak sama dengan Yesus Kristus itu nanti ya kita Oke, bicara kita nanti di next ya. next episode. Oke. Next satu arah berikutnya. Iya, baik. Kembali ke tanggal ya, ada hubungannya dengan tanggal. Nah, akhirnya ada banyak asumsi. Kalender ini kan banyak ya tadinya. Nah, jadi kita ini kan mengikuti kalender Masehi. Jadi hitungan tanggal 1 hari pertama dan tahun pertamanya itu adalah yaitu tanggalnya Yesus lahir. Sepakat nggak sih? Loh, kalau Yesus lahirnya tanggal 1 di tahun pertama, ya berarti di tahun baru dong Yesus lahirnya, bukan di tanggal 25 Desembernya. Ayo. Iya. Kalau sulit jawabnya kita pulang aja yuk. Apa? Kalau kita ngomong sejarah itu loh membosankan tuh. Sebenarnya ya. Sebenarnya Tapi ini bicara pengetahuan sejarah, dasar itu loh. kan kronologis ya, Iya, urut-urutannya kan gitu. Iya. Jadi sekarang
kalau kita bicara soal tanggal 25 Desember dan ulang tahun Yesus, dulu berarti kan hitungannya mulai dari tahun 1 Masehi, Iya, kan gitu. iya. Sekarang sudah tahun 2021. 2000, berarti umur Yesus 2021. iya. Nah, Iya, benar ya. Umurnya iya, Yesus sesuai dengan 2021. kalender Masehi kan? Iya. Nah, sekarang kan kita mengikuti kalender Masehi. Iya. Berarti nggak salah. Nggak salah. Iya. Nah, jika kita mengikuti kalender Yahudi, beda lagi. Tidak sama. Tidak sama. Kalender Yahudi dan Masehi kan berbeda. Yang satu melihat dari peredaran bumi ke matahari, yang satu bulan. Oke. Yahudi ya bulan. Baik. Jadi pasti perhitungannya berbeda. Tapi kalau kita mengambil dari dari kalender Masehi, ya benar karena dimulai dari tahun pertama Masehi. Pastor Guntur, jadi Yesus lahir di tanggal 1 di tahun pertamanya Masehi? Kalau untuk tanggalnya tidak bisa ditentukan karena memang Bible sendiri tidak menentukan tanggal, beda dengan Paskah. Paskah jelas-jelas dituliskan dalam kalender Yahudi tanggal 4 bulan Nisan. Selalu. Iya. Dan itu juga dalam kalender Masehi berubah-ubah, tanggalnya kan berbeda. Karena itu yang saya bilang tadi, kalender Yahudi dan Masehi itu berbeda. Jawabannya jadi ini ya, agak ragu-ragu ini, Pastor. Iya. Jadi tidak kalau pasti. kalau pertanyaan, tidak pasti. kalau menurut Masehi, ya benar karena itu tahun Masehi. Tapi kalau menurut Yahudi, kalender Yahudi, maka dihitung kembali menurut kalender Yahudi. Gitu saja sebenarnya. Itu aja kok repot sih. Ya kan mereka hanya memprediksi dari tulisan-tulisan yang ada di Iya. dalam Bible kita. Di Ya. dalam Bible kita gitu. Kata jadi sekitar bulan berapa Yesus lahir. Kalau di Bible kan tidak dikatakan bulan Juli, tetapi di Bible cuma dikatakan bulan ke-7, bulan Bulan ke-10. ke-6. Apakah bulan ke-10 itu Bulan Masehinya? Masehi. Memang Masehi Oktober, tapi kalau di Bible dikatakan bulan ke-10, tanggal 10, apakah itu 10 Oktober? Ya kan? Jadi Kalendernya beda. Iya, jadi memiliki kalender ya berbeda ya. Terus menafsir daripada apa yang tertulis di dalam Bible itu terjadilah banyak prediksi Yesus Betul. lahir di bulan Desember, Maret, April, September dan seterusnya. Bahkan ada yang bilang Januari. Iya. Karena memang dimulai dengan tahun Masehi. Tahun Masehi tanggal 1 Makanya itu dimulai tadi. dengan hitungannya di 1 Januari. Ini itu ya. juga nggak salah Ini karena nih. menggunakan Masehi. Ini yang bikin bingung. Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Ya. Sedangkan banyak penyebutan di luar bahwa tanggal 1 di tahun pertama Masehi itu adalah tanggal kelahirannya Yesus. Iya. Meleset 1 minggu ini, 7 hari. Itu pernah ini yang pastinya bagaimana jawabannya yang pasti. Yang pastinya begini, perhatikanlah kisah tentang kelahiran Yesus. Nomor 1, sebelumnya kita mundur pada kehamilan Maria. Pada saat kehamilan Maria dikatakan itu terjadi pada bulan ke-6. Ya, Ya. ya benar. Ya, dia Ya, mengandung karena mengandung. Roh Kudus. Apakah Sudah itu bulan Juli? bulan ke-6. Ya. Bulan ke-6 itu apakah bulan Masehi atau bulan Yahudi? Pertama. Belum tahu kalender Nah, apa ya. itu dipakai. Kemudian kehamilan itu berapa bulan? 9. 9. Kalau saya bilang itu Masehi. Kalau saya bilang itu Masehi, Iya. bulan ke-6 itu Januari, Februari, Maret, April, Mei. Juli. Terus kalau orang hamil itu melahirkan berapa bulan? 9 9. bulan. Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus jalan. Ayo, kalau kita mengambil itu adalah bulan Urut sesuai ya, Masehi. sesuai Masehi. Kan 9 bulan, masa 12 bulan melahirkan? Kalau misalnya dia bulan ke-6 tapi dimulai bulan Maret, Nah, sekarang kita lihat di kalender Yahudi. Kan ketika itu berjalan, maka kemungkinan jatuhnya itu di bulan Oktober. Nah, oh begitu ya. iya. Kenapa bulan itu? Mari balik kembali. Saat itu bukan musim dingin, Ya. gembala di padang. Nggak mungkin di padang berani tahan dengan Tidak dingin dengan mungkin domba-domba di sedang padang. mengembalakan itu di musim dingin. Musim dingin Karena- Desember. Iya. Ya, Maksudnya tidak mungkin mengembalakan di luar. Pasti di Iya. dalam menarik ini. kedinginan pasti. Iya, menarik. Nah. Kenapa? Kalau hiasan-hiasan Natal, Yesus lahir ada turun salju. Nah ini Nah saudara. itu. Kenapa? Kembali lagi ke yang tadi. Sebuah kisah, ya, sebuah kisah. Ini juga Sebentar, berhubungan sama pohon ini sebentar. nanti. Di Yerusalem ada salju ya. Yerusalem. Di kotanya Yesus lahir, Di sana ada musim dingin. Salju Salju? hanya Di bukit. kalau pengalaman saya ke sana
tidak di sononya, tetapi salju di luarnya, yaitu di Bukit Hermon. Di apa? Bukan Hermon ya? Seperti di negara-negara Eropa Iya, gitu. di Bukit di Hermon, di Hermon. Oh, di Hermon. Saya ada nih foto saya nih di Hermon main salju. Mana, Pak? Lanjutkan dulu bentar. Kirimkan ke saya loh. Baik, jadi kalau masalah agak susah ini, Ya, Pastor. bingung, Ya, kan? iya. Kompleks, sangat kompleks. Kesimpulannya Sekarang, gimana ya? Kita percaya makanya- kita percaya Yesus itu lahir di tahun pertama di tanggal 1 di tahun pertamanya Masehi atau di 25 Desember. Secara kronologis memang terjadi begitu. Tapi mari perhatikan secara teologisnya. bahwa- Apa itu, Pastor? Basic, fondasi, dasar yang kuat yang merupakan prinsip yang benar-benar bahwa Yesus memang lahir di Bethlehem. Ya, itu pasti ya. Ya, itu teologis dasarnya kuatnya di situ. Pasti. Nah, sekarang begini, kita aja bisa salah menentukan tanggal lahir kita loh yang sudah di masa modern. iya. Orang tua kita lo bisa salah. Iya. Ayo, di akte kelahiran lo bisa salah. Iya. Ini udah berapa ribu tahun yang lalu. Ini foto saya di Bukit Hermon, Salju ya. salju. Ini bukan ini Pak, apa? Salju. Background karena rubah background. gitu. Iya, bisa dicek nih. Ini banyak foto saya di sana mainan salju. Ya. Jadi kayak anak kecil saya di sana karena Jadi main di kotanya itu dingin saja, tapi di gunungnya itu salju. salju. Ya, baik. Jadi kalau masalah 25 Desember dan 1 Januari agak susah ya kita menentukan. Jadi pada intinya ya sudah kita rayakan aja hari Ya, Natal karena- setiap tanggal 25 Desember. Kenapa ya sudah kita rayakan? Karena tidak memusingkan kapan pastinya, tapi yang pasti itu kan sudah dirasakan di hati ya tentang Sang Juru Selamat. Ya. Itu telah menyelamatkan kita. Buktinya Itu kalau teologis ya. Desember itu memang bukan kelahiran daripada secara fisik Tuhan Yesus. Kenapa di bulan Desember kita merasakan suasana Natal ini sangat damai? Seluruh dunia ya. Seluruh dunia itu damai sepakat. gitu. Karena di dalam hati mereka orang percaya, kita itu merasakan betul-betul Sang Juru Selamat itu telah memberkati kita dengan keselamatan itu, sehingga sangat damai. Saya sendiri secara pribadi kalau masuki di dalam Desember itu kayaknya beda banget sih memang dengan Lagu bulan-bulan. Natal gitu ya. Ya Suasana. bukan karena lagu Natalnya sih. Suasana ya. Suasana beda ya. Memang Dan- suasana bisa beritahu melalui lagu-lagu Natal itu. Iya. Radio jadi berubah, mall-mall jadi juga lagunya Iya. berubah. Dan sekarang orang merayakan Natal kan tidak tanggal 25. Tanggal 1 Desember sudah dimulai itu. Iya. Iya. Perayaan-perayaan Natal. Artinya sekarang orang banyak memahami bahwa tidak selalu orang harus fokus di tanggal 25. Karena memang tanggal 25 seluruh dunia menjadikan tanggal merah. Iya. Iya, tanggal merah. Iya, iya. Nah, orang yang kerjanya shift-shiftan tidak mungkin itu jadi tanggal merah, dia tetap kerja. Tetap kerja. Kita pun di Pada Natal. radio kita ya ada radio, kita punya radio itu sejak bulan November sudah Sudah ada ya. lagu Natal, sudah Nah, tujuannya berarti artinya esensi dasar daripada Yesus sebagai juru selamat itu lebih dikenalkan, diutamakan ketimbang tanggalnya. Iya. ya lebih penting ke situ. Iya. Lebih penting ke situ. Iya, baik. Nah, sudah selesai tentang hari ulang tahunnya, Hari ulang tahun. tanggalnya. Iya, Yang Happy jadi birthday. yang jadi masalah sekarang yang banyak dipertanyakan juga adalah mana mungkin ya Yesus itu bisa lahir dari seorang Maria, Iya. padahal mereka tidak melakukan hubungan suami istri Dan belum menikah. dan belum menikah. Kok bisa mengandung? Dibilang disebutkan di situ mengandung dari Roh Kudus. Benih Roh Kudus. Benih Roh Kudus. Sementara zaman sekarang kalau mau membuktikan fakta, kamu harus berani menunjukkan data. Iya. Bagaimana? Mustahil loh Yesus itu lahir tanpa proses perkawinan. Pada waktu itu Iya. memang belum ada teknologi kedokteran USG. yang Ultrasonografi. bisa membuktikan secara ilmiah Mau pada- data kan? Iya. Mau data kan? Iya. data, tentang Fakta. kehamilan daripada Maria ini. Iya. Dan belum ada dokter bidan juga belum ada. Bidan tidak ada ya. Tidak ada. Ya, jadi kalau Tapi- melahirkan nggak usah pakai bidan. Ya itu. Jadi bidannya siapa gitu ya? Jadi gini, pada masa Musa saja di Mesir itu
1400 tahun setelah itu Yesus kan. Iya. Iya. Loh, itu ada di Mesir aja ada bidan-bidan, ada Sifra. Iya, ada Puah. banyak bidan. Apalagi di masa Yesus pasti ada. Ada bidan ya. Ada. Oke, mungkin Pasti sebutannya ada. bukan bidan, Iya. Ya, mungkin Bukan. ya. iya. Ya, ya. Iya, perawat. Eh, Ya, memang Betul, Bu. Lanjutkan. belum ada bukti secara ilmiah pada waktu itu, dan ilmu kedokteran, teknologi juga Teknologi nggak ada. tidak Seperti tidak sekarang secanggih kita sekarang. ada HP, ada kejadian langsung kita foto, Iya. kita rekam, Iya. kita viralkan. Dulu nggak ada. Iya, Pak. Yang ada pemberitaan lewat malaikat saja. Iya. Oke. Tuhan pakai itu. Iya, iya. Sehingga orang Kristen di zaman sekarang kita hanya mengetahui dari Bible, dari Alkitab, membaca di Alkitab, dan itu diyakini itu benar. 100% itu 100% ya, bahwa kebenaran. Maria itu betul-betul mengandung daripada seperti yang telah dinubuatkan nabi-nabi sebelumnya, dan malaikat Gabriel yang mendatangi Maria pada waktu itu, kamu akan mengandung. Nah, sehingga ketika itu juga ketika di dalam tulisan di dalam Bible dikatakan Gabriel menemui Yusuf bahwa istrimu akan mengandung, itu juga dikatakan di sana dituliskan Yusuf itu seperti sedikit Ragu-ragu. kecewa. Kecewa? Dalam arti karena lo kapan aku Iya. menghamili, kayak Tradisi, gitu loh, kira-kira gitu. Tradisi juga kan Iya. ada, aturan ada. Itu hukumannya berat itu. Keras ya Iya. waktu itu ya hukumannya. Jadi Hukuman berat. ada alasan bahwa ada alasan secara logis bahwa waktu itu Yusuf itu tidak menghamili Maria karena dia sendiri dikatakan oleh malaikat Gabriel bahwa ya kamu jangan takut, ambillah Maria jadi istrimu. Tapi dalam hatinya dia itu, loh, kapan aku melakukannya kok bisa hamil? Nah, dari situ juga bisa dilihat bukan karena hubungan dengan Yusuf, tetapi memang betul-betul memang dari Roh Kudus, dari Bible itu. Jadi keyakinan orang Kristen zaman sekarang adalah juga melalui percaya apa yang dituliskan dalam Alkitab itu benar. Iya, iya. Kan kitab Mika 5 sudah menuliskan itu. Apa itu? Dalam ayat 2. Hai Bethlehem kecil kan, Iya. daripadamu akan bangkit kan. Ah, Mesias Raja gitu kan. Dan itu kan kejadiannya sesuai nubuatan terjadi. digenapi. Seperti yang digenapi seperti yang disebutkan Pak Kuku tadi. Iya. Bahwa memang itulah sebuah fakta. Sebuah nubuatan yang menjadi fakta. Dan itu data. Dan itu data akurat. Itu data Pak Itu Esther. data akurat. Jadi poinnya kita percaya saja. Iya, itu Iya, data akurat. Percaya saja. Percaya apa yang tertulis di dalam Bible itu. Iya. Itu data akurat sekali. Ada riset bukti kedokteran, riset saya pernah mendengar itu ada katanya. Saya Iya. pernah Ada. baca gini, Iya. bahwa sebenarnya kalau kita mau telah kembali ayat-ayat di Bible kita, kata akan itu sebenarnya bukan lagi akan, Sudah ada. sudah. Jadi Tuhan itu langsung dengan anugerahnya, dengan caranya, itu sudah menaruh oleh kuasa Roh Kudus. Jadi bukan lagi akan hamil, tidak, sudah. Dalam nubuatan dituliskan begitu, sudah. Gitu. Jadi inilah perbedaannya bagaimana kita memahami tulisan di dalam Bible. Kalau akan kan berarti nanti akan belum terjadi Belum ada, kan? tapi Belum akan ada. terjadi. Iya. Akan nah, ada. bahasa yang dimunculkan adalah akan karena Iya. bagi Yusuf dan Maria itu sesuatu yang tidak mungkin. Makanya Maria berkata tidak mungkin. Iya, Tidak mungkin. Tidak mungkin, Pastor. Saya kan manusiawi belum kok. bersuami. Iya, Itu logik. sebabnya tidak mungkin kamu akan punya anak. Padahal Tuhan bilang sudah ada. Kamu tidak nyadari. Sekarang aku kasih tahu, kayak gitu. Sekarang lewat malaikat Tuhan kasih tahu, beritahukan hal ini. Iya, intinya Jadi, percaya. ya. Jadi dari bukti-bukti tulisan itulah satu orang Kristen percaya, dan itu jadikan bukti bahwa betul Maria hamil bukan karena Yusuf gitu. Sampai dia berkata, aku belum punya suami. Nah kan berarti ini kan sudah Iya. menjadi bukti bahwa loh, Roh Kudus yang memberikan kamu, jadi diyakinkan oleh malaikat itu. Ya, kembali ke pertanyaan tadi, Pastor, yang sebelumnya. Ada dengar-dengar ada bukti riset kedokteran, teknologi kedokteran membuktikan bahwa benar, ini dari sampel darah ya, yang Iya. diambil, bahwa benar bahwa Yesus itu lahir dari bukti darah itu, DNA membenarkan bahwa tidak terjadi hubungan suami istri.
ya di situ bisa dibuktikan. Katanya pernah mendengar ini enggak? Oh, tentang kromosom. Kromosom ya. Iya, bahwa sebenarnya kalau Bagaimana gimana? Ya eh, dijelaskan, Pastor Guntur. ketika manusia itu ada 2 kromosom yang bergabung. Iya, Jadi Yesus rupanya cuma setengah aja. satu aja. Iya, jadi cuma dari wanita saja kan Iya. gitu. Nah, itu juga kan penelitian demi penelitian, kemungkinan demi kemungkinan ada. Kita bisa percaya 100%, kita juga bisa tidak. Ini kan Ya. diambil dari sampel darah kering ya, Pastor ya, yang ada di kuburannya Yesus. Nah, ini benar ya, Pastor Guntur. Ya. Pastor Guguh mau Ya. bahas. Waktu itu ada seorang ilmuwan yang mencoba meneliti daripada tempat netesnya darah Yesus yang sudah mengering. Waktu itu dicek, ternyata sebetulnya kan kromosom manusia yang normal itu kan jumlahnya 46. Ini dari sampel darah yang mengering itu Cuma setengahnya. dari Yesus itu cuma 23. Mhm. Kan seharusnya kan dari bapaknya, ibunya. Kalau cuman setengahnya berarti kan dari Maria saja. Nah, secara fisik oleh dunia ilmiah dunia ilmu pengetahuan itu, oh berarti ini benar. Memang Yesus itu tidak punya hanya dari benih seorang saja, yaitu ibunya. Karena yang benih yang lainnya kan dari Roh Kudus. Ya Tuhan kan pencipta, bisa menciptakan. Nah, itu hanya satu itu sih penelitian Itu yang cukup saya tahu. nggak? Cukup nggak sebagai data membuktikan bahwa itu adalah benar? Ada Kalau sekelompok kalau orang soal keselamatan kan tidak ditentukan karena gara-gara dia Iya. cerita itu maka orang selamat, tidak. Enggak, maksud saya itu data-data yang tadi itu riset dari ilmu pengetahuan dan kedokteran itu cukup nggak membuktikan Bagi Bagi orang sebagian- percaya, itu adalah sebagian benar. orang Iya, percaya. bagi orang percaya sebagian ya. Saya berkata ada kata sebagian itu merasa diteguhkan, tapi sebagian orang percaya itu masih belum, itu tidak cukup gitu. jadi cukup. Iya, karena mereka ya masih menyelidiki kebenarannya secara Betul. Secara ilmiah. iya Ilmiah, ilmiah ilmiah gitu. juga. Oke, baik. Masih berusaha untuk menyelidiki terus ini ya. Tetap. Iya. Iya. Tapi makanya kita sebenarnya karena percaya aja sih, karena iman. Kalau Sebetulnya berusaha dalam untuk menyelidiki Alkitab. terus ini agak susah ini, Pastor. Jadi Tidak bimbang ketemu. dengan Makanya kelahiran ada pertanyaan di Yesus. pikiranku. Pertanyaan di pikiran saya gini. Itu benar nggak yang diambil darah sampel darah kering Yesus? Nah, pertama. Iya. Tempatnya tepat apa tidak? Sebab kalau kita ke sana itu ada 2 tempat yang berbeda yang disebut dengan tempat penyalipan Yesus. Ada yang disebut dengan yang disebut dengan Golgota, tapi bagi sebagian saudara kita yang dari Katolik, mereka berkata itu di dalam kota penyalipannya dan kuburannya juga di dalam kota. Sementara dari pihak Protestan itu di luar Iya. kota. Waktu saya ke sana itu memang ada 2 tempat Yesus mati, dikubur, disalib, dan itu ada 2 yang di Yerusalem kuno, Ya, kota lama, kota lamanya Yerusalem. Yerusalem, old Jerusalem City itu yang Katolik di sana itu mereka dipercayai di situ tempat Yesus dikubur juga Disalib, di situ. dikubur situ Ya. semua dekat-dekat Tetapi situ. di tempat lain di Yerusalem saya ke sana, yang ini yang Protestan, yang Kristen, yang ini Katolik. Tapi menurut orang sana sebetulnya tempatnya itu sudah rusak, hancur sekian tahun, tidak ada, lalu dibuat replikanya. Oke. Jadi kalau zaman sekarang, jadi kalau ke sana itu hanya sebetulnya replikanya saja. Nah, kalau ilmuwan ke sana hanya ngambil dari replikanya, saya kira ya kurang tepat. Iya. Betul tidak itu sampel darah daripada Yesus Ketepatan itu. 100% Ya, ketepatan. jadi penelitian. siapapun yang ziarah ke sana sekarang ini, kalau yang Katolik itu ke arahnya yang di Old Jerusalem, yang Kristen nanti diarahkannya di tempat lain, sama tempat kubur Yesus, tempat Yesus disalib. Ini mana yang betul gitu loh. Iya. Jadi waktu saya ke sana itu gini, ini yang mana yang betul ya? Yang Katolik atau yang Kristen? Tapi di hati Ya kita sudah. cuma satu, kita percaya ya dia pernah ada. Nggak dia- pernah ada gitu, dia nggak tahu disalib gimana bangkit, gitu. kayak gitu. Karena itu loh kita ada di sini Iya. juga ya, kita percaya ya. Iya. Baik, itu sudah deh ya masalah kelahiran Yesus ini. Kalau ada lagi mungkin agak panjang sekali. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Desember, hari Natal itu pasti meriah ya, gereja-gereja ada hiasan-hiasan. Selalu ada mantra. perayaan ya. Iya, selalu ada lagu-lagu. Bukan cuma ibadah tapi pasti ada perayaan. Pasti ada perayaan dan lagu Natal berkumandang ya. Nah,
Ada pendapat yang lain bahwa sebenarnya merayakan yang meriah itu bukan di hari Natal. Yang tepat itu adalah merayakan hari kebangkitan Yesus. Paskah yang harus dirayakan. Dan Tuhan tidak pernah, sama sekali di Bible tidak ada tulisannya. Yang tertulis hanya disuruh merayakan Paskah, bahkan Raja Yosafat juga nuruti merayakan Paskah. Tapi tulisan yang dikatakan rayakan kelahiran Yesus memang tidak ada. Nggak ada.